Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-30 berdasarkan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Tuhan mencintai orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada suatu hari, seorang jurnalis bertanya kepada Ibu Teresa dari Kalkuta, entahkah dia pernah merasa tergoda untuk merasa bangga dalam hidupnya. Dengan senyumannya yang khas, Ibu Teresa bertanya kepada wartawan itu, bangga tentang apa? Wartawan itu menjawab, bangga dengan segala sesuatu yang telah Anda lakukan untuk orang-orang yang termiskin dari yang paling miskin di India. Ibu Teresa dari Kalkuta menatap orang itu dan menjawab, saya tidak pernah tahu bahwa saya telah melakukan sesuatu, sebab Allah sendiri yang bekerja di dalam dan melalui suster-suster dan para sukarelawan. Jawaban Ibu Teresa itu menunjukkan kerendahan hati seorang yang saleh. Kerendahan hati memang membedakan seorang saleh dengan seorang berdosa, sebagaimana diceritakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang karakternya sangat berbeda. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tidak seperti orang lain. Dengan demikian, syukurnya tidak terarah kepada Tuhan, melainkan dirinya sendiri. Hal itu tentu sangat berbeda dengan ucapan syukur yang kita sering dengar dalam doa di Mazmur-Mazmur. Di dalam Mazmur, seorang pemazmur mengakui kebaikan Allah berupa keselamatan dan pertolongan yang dialaminya. Sebaliknya, ucapan syukur orang Farisi tadi berpusat pada dirinya sendiri. Dia membandingkan dirinya dengan orang-orang lain. Dia tidak sama dengan orang lain. Dia tidak termasuk orang jahat. Mungkin saja pernyataannya itu benar, tetapi mengapa dia harus menyatakan itu di hadapan Tuhan? Puncak kesombongan orang itu terjadi ketika dia mengatakan bahwa dia tidak sama dengan pemungut cukai yang juga kebetulan berada di bait Allah untuk berdoa. Bagaimana Yesus menilai doa kedua orang yang diceritakannya itu? Menurut Yesus, pemungut cukai itu pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dia dinyatakan benar dalam hubungan dengan Tuhan karena mengakui diri sebagai orang berdosa. Dia juga benar karena memohon belas kasih Allah dengan penuh kerendahan hati. Sebaliknya, orang Farisi itu pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan Allah karena dia telah meninggikan dirinya. Dia pulang sebagai orang berdosa karena keangkuhannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan mencintai orang yang rendah hati. Jawaban Ibu Teresa terhadap pertanyaan wartawan tadi menarik untuk kita ambil hikmahnya. Saya tidak pernah tahu bahwa saya telah melakukan sesuatu, sebab Allah sendiri yang bekerja di dalam dan melalui suster-suster dan para sukarelawan. Mungkin terkadang kita bangga dengan bakat dan kemampuan kita. Kita bangga dengan status sosial kita. Kita bangga dengan reputasi kita, pencapaian kita, dan lain-lain. Tetapi Injil hari ini mengajak kita untuk membebaskan diri dari kebanggaan-kebanggaan semua itu. Karena segala sesuatu yang ada pada kita, seperti keberhasilan, rezeki, prestasi, pencapaian-pencapaian dalam hidup, semuanya itu kita peroleh karena karya Tuhan dan kemurahan Tuhan.
Oleh sebab itu, kita hanya menundukkan kepala dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memungkinkan kita bisa mengalami semuanya itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.